silakan Arif memimpin temannya. Untuk mulai pelajaran, selanjutnya bukan sekolah, doa menurut teman dan masing-masing. Doa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya masuk semua ya? Masuk. Nggak ada yang tidak hadir. Sebelum kita memulai, kita tadarusnya Ibu ganti dengan kita sama-sama membaca surat Qul Al-Kafirun. Masih ingat kan minggu lalu Ibu sudah mengajak kalian sama-sama membaca surat Al-Kafirun. Hari ini kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum a'biduna ma a'badtu wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Seragam pas, seragam sudah rapi semua, tidak ada yang salah kostum. Tapi ada satu anak yang memakai alma mater. Nah, masalah itu seragam kita juga boleh dipakai saat ini kegiatan pembelajaran. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Arif, silakan Arif. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi ini. Nah, materi makna syukur iman. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu tentang iman? Saya Bu, Ya, apa? percaya atau yakin? Percaya atau yakin, betul. Kemudian siapa yang tahu tentang syukur iman? Saya Bu. Ya, Sarah, Cabang-cabang iman Bu. Iya, cabang iman. Kemudian siapa yang tahu tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Saya Bu. Ayat Tasya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Iya, bagus. Jawabannya semua betul. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Allah kasih nikmat sehat, maka kita melakukan kewajiban kita sebagai manusia itu apa? Yang pertama, sholat. Yang nikmat sehat kita lakukan misalnya sholat, kalau kasih sehat. Nah, tujuan Ibu mengajar kali ini ada beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan. Nah, ada 6 tujuan. Yang pertama itu kalian mampu menganalisis makna syukur iman. Yang kedua, kalian tahu tentang iman, pengertian dan dalilnya. Yang ketiga itu
minggu depannya lagi baru lanjut 1, 4 sampai 6. Hari ini 1 sampai 3 dulu. Ya Bu. Sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Nih, yang sudah ada tujuannya di sini sampai sini dibaca. Nah ini kalian coba iman itu betul tadi yang dikatakan Vera, coba iman itu ada cabang-cabang iman. Ya betul tadi sudah dijawab teman kita. Arti coba iman itu cabang-cabang iman. Siapa yang bisa baca ini? Yang baca? Yang suaranya keras. Silakan Tasya. Ya. Pengertian syu'abul iman mengetahui iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman merujuk pada aspek-aspek yang lebih mendalam dan luas dari iman. Jika rukun iman merupakan pilar utamanya, syu'abul iman adalah percabangan yang memperkuat dan menghidupkan pilar tersebut. Syu'abul iman bukan sekedar konsep teoritas, tetapi praktik yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Menekankan pada penerapan iman di berbagai aspek kehidupan, menjadikan iman sebagai prinsip yang mengatur setiap langkah dan tindakan. Ya itu sobat iman. Sobat iman yang pertama itu yang paling utama itu rukun iman. Kemudian apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah di sini dalilnya ada nih. Ini dalil mengapa kita itu sobat iman itu ada berapa? Itu surat Al-A'raf ayat 54. Nah artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas arsy-Nya. Dia menentukan malam pada siang, dia mengikuti dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk pada beritanya. Ingat hanya milik Allah dalam menciptakan dan urusan. Maha melimpah anugerah Tuhan semesta alam. Nah ini juga ada hadisnya, itu hadis dari riwayat Muslim mengatakan itu iman itu ada 77 cabang. Ada juga yang mengatakan iman itu 69 cabang. Yang paling utama iman itu mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling kurang itu, yang paling tidak punya iman itu menyingkirkan apa ya? Menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, misalnya dari kayu yang melintas di jalan. Itu salah satu cabang iman. Dan malu itu salah satu cabang iman. Ini soal iman itu ada 3, ada dengan hati, ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Kalau hati ada 30, salah satunya tadi. Silakan kalian baca itu ada urutan tadi ada 6, berarti 8 bawah-bawahnya. Selalu mengharapkan rahmat Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab itu. Silakan baca ya, itu ada 20 cabang yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang berkaitan dengan ini kalau nggak salah itu yang berkaitan dengan hati. Ya kan 30 tadi, itu baru 17. Ini lanjutannya syukur nikmat itu dengan hati. Ini yang berkaitan dengan lisan. Lisan itu ucapan, ada 7, membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat-kalimat baik, belajar, menuntut ilmu itu dengan ucapan, berdoa, zikir. Kemudian itu dengan amal perbuatan. Amal perbuatan ini banyak. Ada berapa itu? Bagian A-nya dengan orang, itu ada 15 cabang. Berkaitan dengan amal perorangan, tadi dengan diri sendiri, itu ada 15 cabang. Salah satunya untuk sholat. Nah ini betul anak-anak ibu. Kalian sudah memakai jilbab semua, berarti kalian sudah mengikuti cabang iman dengan perorangan, yaitu menutup aurat dengan memakai jilbab. Itu salah satunya banyak, itu tidak usah dibacakan satu-satu, kalian lihat saja ya. Itu banyak, ada 15. Kemudian yang ke bagian 2 yang amal perbuatan itu berkaitan dengan apa itu? Dengan orang lain yang masih ada hubungannya dengan kita, ada 6 cabang itu. Nah, berbakti salah satunya berbakti kepada orang tua. Nah, itu kalian harus berbakti. Mendidik adik, mendidik anak, menyambung silaturahmi itu ada 6. Masih banyak itu ada 6. Kemudian yang berkaitan dengan masyarakat umum itu ada berapa? 17. Menegakkan pernikahan yang adil, mengikuti jamaah. Kalau kita di sekolah itu mengikuti peraturan. Nah, mengikuti peraturan sekolah, mendamaikan perselisihan. Siapa yang kemarin yang berselisih? Sudah damai? Ya. Sudah kan? Tasya dan siapa? Sera. Sekarang sudah damai. Siapa yang mendamaikannya? Seri? Ya. Terima kasih karena Sera sudah mendamaikan perselisihan antara Sera dan Tasya. Ini apa ini? Yang gede, masih ada. Ini manfaat kita mempelajari syukur iman. Kalian baca, tidak usah ibu bacakan satu-satu habis suara ibu. Kalian baca sendiri. Salah satunya apa? Mendapatkan Islam untuk mempelajari dan memahaminya serta mengetahui cabang-cabang iman. Iya, kita kalian umat Islam kan? Umat Islam. Berarti kalau umat Islam itu hati kita terdorong untuk memahami dan mempelajari tentang syukur iman atau cabang-cabang. Nah, minggu lalu ibu sudah memberikan kelompok kan? Ya, ada tiga kelompok. Silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Karena informasikan ke KPD.
dikasih satu kelompok satu, bukan satu orang satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu. Nah ini, kalian tulis nama kelompok kalian sudah dibagikan. Itu peringkat satunya tulis nama kelompok. Nah, tulis nama kelompok ini. Silakan. Ini langkah satunya tulis identitas kelompok kalian masing-masing. Nanti ya kelompok. Ya. Kalau sudah bisa keluarkan HP kalian, sudah dibagikan linknya. Nah ini linknya, silakan kalian baca. Kemudian kalian diskusikan, itu pertanyaannya ada 4. Baik juga. Siapa pilih kalian? Karena teman-temannya di belakang kan kita di sini. Nah, bacakan hasil diskusinya. Ketahui dan keyakinan. Nah, baca dulu soalnya nih. Ya sudah, kalian baca itu. Satu, apa itu ketawidan? Nah, apa itu ketawidan nomor 1? Ketawidan adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu di alam itu. Yang kedua, itu apa saja yang termasuk syubul iman? Syubul iman dengan hati, syubul iman dengan lisan, syubul iman dengan perkataan. Yang ketiga itu apa hubungan syubul iman dalam kehidupan sehari-hari? Menjadi pedoman hidup, membentuk karakter, menjaga hubungan sosial, menjauhi syirik. Yang keempat, contoh perilaku apa saja yang termasuk syubul iman? Sholat, meningkatkan diri di jalan, meningkatkan diri di jalan, Tulisan siapa yang tidak terbaca itu? Tulisannya apa? belajar dan membaca. Ah, gitu. Kelas yang diskusi kelompok ini. Biar berapa? Ada lagi mana? Orang foto belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Tasya, depannya Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawabkan pertanyaan ini. Dibacakan oleh saya. Salat Yang pertanyaan nomor 1 itu apa itu ketawidan? Ya, kelompok 2 yang menjawab ketawidan. Enggak masalah, nanti kan ada kelompok 3 yang jawab. Nomor 2, apa saja yang termasuk dalam syubul iman? Bukan. tidak ada. Syubul iman dengan hati, Ya. syubul iman dengan lisan, syubul iman dengan perkataan. Ya, syubul iman dengan hati, syubul iman dengan lisan, syubul iman dengan perkataan. Yang ketiga, apa hubungan ketawidan dalam kehidupan sehari-hari? Menjadi pedoman hidup, membentuk karakter, menjaga hubungan sosial, menjauhi syirik. Ya, nomor depannya contoh syubul iman. Sholat, Ya. menginginkan diri di jalan, berzikir dan membaca Al-Quran. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya tidak dari kelompok 2? Terima kasih. Tidak ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini akan membacakan hasil kami akan membacakan hasil ini. Ya, bacakan ini. Bacakan, bacakan. Bacakan. Nomor satunya apa itu ketawidan? Satu, konsep dasar dalam agama yang berarti pengakuan yang bahwa hanya ada Tuhan. Yang kedua itu apa saja yang masuk dalam syubul iman? Syabul iman dengan hati, syabul iman dengan lisan, Ya, yang ketiga apa hubungan ketawidan dan syubul iman dalam kehidupan sehari-hari? menjadi pedoman hidup, membantu karakter, menjaga hubungan sosial, menjauhi syirik, Ya, betul. Yang keempat apa contoh syubul iman dan ketawidan dalam kehidupan sehari-hari? membantu teman kesadaran, Ya, membantu teman sedang beristirahat, berzikir. Ah, ada yang bertanya dengan kelompok 3? Saya Bu, Nah, silakan Syara. apa itu syabul iman dengan hati? Iya, maksudnya apa contoh? Kalau nggak salah, apa contoh kan? Iya, apa contoh syubul iman dengan hati? Dengan hati tadi ada 30 tadi. Masih ingat tidak? Dengan hati paling mudah itu, ya sebutkan. Aha, ya sebutkan. Iya, iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul, ketiga malaikat,
Keenam, iman kepada kodo dan kodar. Itu ada, itu salah satu. Terima kasih ya kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari Sera itu. Terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 1. Betul. Nah itu tadi sudah dijawab. Paling mudah apa contoh sobul iman dengan lisan itu? Tadi kan rukun iman. Iman dengan hati, berarti berhubungan dengan hati kita. Itu keyakinan kita terhadap Tuhan. Ada 6, tadi ada 30, berarti 24 belum dijawab ini. Nah ini ada 17, ini nama bawahnya 30. Syukur itu termasuk. Ya, tadi sudah diskusinya sudah, kalian baca artikel sudah. Nah, kita sama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Pasti itu sudah ada. Apa? Ringkasan dari materi ibu tadi apa? Siapa yang bisa? Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, silakan kalian baca. Dengan imam yang sejati. Semoga perjalanan kita dalam memahami dan Memperkuat syubul iman ini membawa manfaat dan inspirasi untuk senantiasa menjalankan hidup dengan iman yang kokoh, menjadikan iman sebagai pedoman dalam kehidupan sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki dan mencapai ridho Allah. Itu kesimpulannya, kita itu bisa mempunyai iman yang kokoh. Dengan iman yang kokoh kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki dan mencapai ridho Allah. Itu kesimpulan kita belajar hari ini. Kemudian tadi makna syubul iman itu cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman tadi ada 3, sebutkan. 1, iman dengan diri. 2, lisan. 3, perbuatan. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ibu tutup pelajaran kita hari ini, ibu mau mengetes dulu. Kalian itu sudah paham atau belum dengan pelajaran yang ibu ajarkan ibu ajarkan? Tapi tugas ini satu-satu, tidak berkelompok. Silakan kalian tulis jawabannya satu-satu. Soalnya 1 sampai 5 pilihan ganda, 1 sampai 5 esai. Satu-satu ya. Kembalikan ke kelompoknya masing-masing dulu. Kembalikan ke kelompoknya masing-masing dulu. Kembalikan ke kelompoknya masing-masing dulu. Nah, baca. Silakan kalian jawab. Kemudian kalau sudah nanti kumpulkan. Ya, sudah? Nah, Bu. Sudah, silakan kumpulkan. Nanti Bu periksa kalau masih ada yang remedial, tidak menyelesaikan KKM, Ibu suruh pulang. Nah, karena sudah ada 10 soal tadi, kemudian Ibu juga akan mengasihkan ini refleksi laporan untuk misalnya apakah saya senang mengikuti pelajaran hari ini dan konsentrasi. Di sini ada senyum, tertawa, cemberut. Kalian contek ya, juga ada pertanyaan di sini. Nanti Ibu tahu mana yang tidak suka belajar dengan Ibu, mana yang suka. Silakan kalian contek-contek, kalian buat sendiri.
Di situ juga ada bagaimana perasaan kalian setelah belajar. Nah, senang diconteng senangnya. Kalau senang itu senyum. Kalau cemberut itu apa? Cemberut. Apa artinya? Tidak. Selalu berarti kan? Cemberut, senyum. Tertawa. Kalau tertawa? Iya, bahagia. Conteng. Tulislah, ada pertanyaan juga. Apa yang kalian? Salah satu pertanyaannya apa yang paling sulit saya pahami? Apa yang paling sulit tadi? Kalian tulis. Kalau tidak ada tidak usah ditulis. Bu, saya paham semua, tidak usah ditulis. Kalau sudah silakan kumpulkan lagi. Kumpulkan ke depan, jangan dicampur. Ya, simpulan kita sudah buat, refleksi tadi sudah. Kemudian minggu depan kalian belajar lagi ya tentang ini karena tadi ada sampai 4. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 30. Kalian baca dan kalian pahami. Kemudian hari ini cukup menyenangkan karena kalian semua masuk semua. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita pulang? Paham semua? Nah, kalau sudah paham, silakan kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bersedia. Beri salam kepada